Halo, bahas difraksi bareng yuk sama kelompok 2. Yuk, lanjut. Apa itu difraksi gelombang? Difraksi gelombang terjadi apabila gelombang datang terhalang oleh suatu rintangan seperti pemecah gelombang atau pulau, maka gelombang tersebut akan membelok di sekitar ujung rintangan dan masuk di daerah terlindung di belakangnya. Jadi secara singkatnya, difraksi gelombang adalah peristiwa berpindahnya energi di sepanjang puncak gelombang ke arah daerah yang terlindung. Bila suatu gelombang atau grup gelombang membentur suatu rintangan seperti ujung pemecah gelombang atau ujung pulau, maka gelombang akan mengalami difraksi. Pada proses difraksi ini terjadi suatu perpindahan energi gelombang secara lateral. Perpindahan energi ini juga akan menyebabkan timbulnya gelombang di daerah yang terlindung pulau, bangunan pantai, atau pemecah gelombang tersebut. Namun, tinggi gelombang ini akan lebih kecil dibanding tinggi gelombang datangnya. Di dalam suatu medium yang sama, gelombang merambat lurus. Oleh karena itu, gelombang lurus akan merambat ke seluruh medium dalam bentuk gelombang lurus. Untuk rintangan atau penghalang yang berupa celah, gelombang yang datang dapat melentur setelah melalui celah tersebut. Lenturan gelombang tersebut disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah, sehingga gelombang membentur kedua ujung di antara celah tersebut. Difraksi ini juga memiliki koefisien yang ditentukan oleh sudut datang gelombang. Kemudian θd, atau misal kita meninjau titik di sini, titik sudutnya berapa? Lalu R, jarak antara ujung ini. Dengan titik yang ditinjau dan L atau panjang gelombang. Kemudian dalam suatu analisa kita biasa memakai yang namanya gelombang laut dalam ekuivalen atau H aksen 0. Gelombang yang mengalami refraksi, difraksi, dan transformasi lainnya sehingga estimasi menjadi lebih mudah. Jadi ketika di laut dalam itu ada refraksi atau ada difraksi, juga maka yang dipakai adalah gelombang laut dalam ekuivalennya. Jadi kita hitung dulu koefisien reaksinya, koefisien difraksinya, kemudian ini yang nanti dipakai untuk analisis berikutnya. Yang selanjutnya yaitu rumus difraksi. Di sini kita mempunyai dua rumus yaitu rumus HA dan K aksen. Pada pemecah gelombang tunggal, tinggi gelombang di suatu tempat di daerah terlindung tergantung jarak titik beta tersebut terhadap ujung rintangan. Sudut antara rintangan dan garis yang menghubungkan titik tersebut dengan ujung rintangan beta dan sudut antara arah penjalanan gelombang dan rintangan beta. Perbandingan antara titik tinggi gelombang di titik daerah terlindung dan tinggi gelombang disebut koefisien difraksi atau K aksen. A adalah titik yang ditinjau di belakang rintangan dan B adalah ujung pemecah gelombang. Dalam tabel 3.2 di buku, berdasarkan pada penyelesaian matematis untuk gelombang air dan dapat digunakan untuk memperkirakan pola garis puncak gelombang dan variasi tinggi gelombang yang mengalami difraksi. Selanjutnya, contoh mengenai difraksi gelombang. Suatu deret gelombang dengan periode 10 detik menuju pemecah gelombang dengan membentuk sudut theta sebesar 75 derajat. Kedalaman air di belakang pemecah gelombang adalah 10 meter dan dianggap konstan. Hitung tinggi gelombang di TA yang berjarak 120 meter dari ujung pemecah gelombang dan membentuk sudut beta sebesar 60 derajat terhadap pemecah gelombang. Tinggi gelombang di ujung rintangan adalah 4 meter. Jadi kita menulis diketahuinya yaitu periodenya 10 detik, sudut tetanya 75 derajat, pemecah gelombangnya ini kedalamannya 10 meter,
kemudian jaraknya 120 meter, dan tinggi gelombang di ujung rintangan adalah 4 meter. Jadi langkah pertamanya kita mencari panjang gelombang atau LO. LO sama dengan 1,56 kali T kuadrat. T besar ini berarti periode. Periodenya yaitu 10 detik. Jadi 1,56 dikali 10 kuadrat sama dengan 156. Kemudian mencari D per LO. D-nya didapat dari kedalaman air di belakang pemecah gelombang. D-nya sama dengan 10 per LO. LO-nya tadi sudah kita hitung yaitu 156. Jadi 0,064. Kemudian dari hasil ini kita lihat di lampiran A1 didapat D per L-nya yaitu 0,10821. L sama dengan 10 dibagi 0,10821 sama dengan 92,413 meter. Kemudian kita mencari jarak dari titik A ke ujung rintangan. Ini sudah diketahui R-nya 120 meter. Jadi rumusnya R per L sama dengan 120 per 92,413 sama dengan 1,29, lalu dibulatkan menjadi 1. Dengan menggunakan tabel 3.2, maka didapat keaksennya sebesar 0,43. Lalu kita mencari tinggi gelombang di ujung rintangan adalah 4 meter. 4 meter ini adalah HP-nya. Jadi tinggi gelombang di titik A adalah HA sama dengan keaksen kali HP. Keaksen sudah diketahui yaitu 0,43 dan HP-nya diketahui di soal yaitu 4 sama dengan 1,72 meter. Jadi tinggi gelombang di titik A adalah 1,72 meter. Terima kasih.